Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah, ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada hamba itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuanku, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang kedua itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Kata bangsawan itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku, aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina. Ia menjawab, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, ia akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil, juga yang ada padanya. Akan tetapi, semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, hari ini kita merenungkan kisah di mana Tuhan mempercayakan 10 koin emas kepada 10 hambanya dengan perintah untuk memperdagangkannya sampai dia kembali. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap kita melalui baptisan telah dipanggil menjadi pewaris kerajaan Allah bersama Kristus. Tuhan tidak menahan apapun yang kita perlukan untuk menjalankan tugas itu. Bahkan Dia ingin agar kita oleh rahmat-Nya mampu melakukan karya yang lebih besar daripada yang pernah dilakukannya. Namun seringkali kita menghadapi godaan untuk menggunakan talenta menurut kehendak sendiri, merasa lebih nyaman mengandalkan diri sendiri, atau bahkan meremehkan apa yang telah diberikan Tuhan. Sikap seperti ini yang menolak ketergantungan pada Tuhan selalu membawa kekecewaan dan kesepian. Yesus jelas berkata, tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Setiap usaha kita di rumah, di sekolah, di tempat kerja, atau dalam pelayanan, seharusnya dilakukan dengan kesadaran bahwa talenta kita adalah pinjaman dari Bapa dan bahwa kita dipanggil untuk menghasilkan buah bagi kerajaannya. Saudara-saudari, Tuhan selalu menilai kesetiaan kita, bukan besarnya talenta yang kita miliki. Dia berjanji
Mereka yang setia, meski dalam hal kecil, akan dipercayakan lebih banyak lagi. Betapa indahnya kita mengetahui bahwa Tuhan menaruh kepercayaan dan kasih yang begitu besar kepada kita. Hanya dengan menyerahkan diri sepenuhnya, dengan hati seorang hamba yang bersyukur, kita dapat mengalami sukacita sejati dalam melayaninya dan sesama. Marilah kita merenungkan apakah kita menggunakan talenta yang Tuhan beri untuk membangun kerajaan-Nya. Apakah kita mau bekerja bersama saudara-saudari seiman untuk menghasilkan buah bagi kebaikan bersama? Ataukah kita membiarkan talenta itu terbuang karena takut atau malas? Hari ini Tuhan mengajak kita untuk bangkit dan berkata, "Ya Tuhan, ini semua kuterima dari-Mu dan akan kupergunakan sebaik-baiknya untuk memuliakan-Mu." Dengan kesetiaan seperti itu, kita pun akan mendengar kata-katanya yang penuh sukacita. Baik, hamba yang baik dan setia. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda-Mu angkat rasa